Munarman ditangkap, prediksi Denny Siregar terbukti. Ditulis oleh tim Lensa Opini. Denny Siregar amat senang Munarman ditangkap, sebab 2 minggu sebelumnya Denny Siregar sudah membuat video tentang Munarman bertajuk "Kapan Munarman Ditangkap". Denny Siregar merasa bangga seolah-olah prediksi soal kapan Munarman ditangkap sudah tepat. Munarman ditangkap di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 24 April 2021 ini. Munarman berhasil ditangkap tanpa ada perlawanan berarti. Sekedar protes kecil dari Munarman. Bahkan Munarman tidak diberi kesempatan untuk memakai sandal. Kabar ini tentu saja mengejutkan sekaligus membahagiakan mayoritas rakyat Indonesia. Sebab sosok yang disebut-sebut lebih berbahaya dibanding Rizik akhirnya ditangkap. Mayoritas rakyat sudah gregetan dan bertanya-tanya kenapa Munarman tidak juga ditangkap. Padahal Imam Besar FPI atau Rizik saja tidak sulit untuk ditangkap. Apakah Munarman punya backing yang begitu kuat sehingga seolah tak tersentuh? Sulitnya menangkap Munarman akhirnya memunculkan praduga dan teori konspirasi. Teori ini tentu sangat sulit dicerna akal sehat dan sangat kecil kemungkinannya. Teori yang lebih masuk akal adalah Munarman memang sosok yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dibanding Rizik. Munarman disebut-sebut aktor di balik doktrinisasi anggota FPI sehingga rela mati demi melindungi Rizik. Menangkap Munarman sebenarnya tidak sulit. Yang sulit adalah menemukan bukti dan alasan yang menjadi legitimasi untuk menangkap Munarman. Sebab tak bisa menangkap Munarman tanpa bukti apa-apa. Munarman adalah seorang pengacara, bukan orang sembarangan. Menangkap Munarman tanpa bukti hanya akan menjadi blunder. Munarman dikenal sebagai sosok penuh intrik. Munarman memang sosok berbahaya. Hanya dia orang Indonesia yang berani terang-terangan. Tidak hanya itu, Munarman juga bisa mempengaruhi banyak orang agar mau berbaiat. Munarman ditangkap dengan tudingan disebut-sebut terkait dengan baiat yang digelar di UIN Jakarta, Medan, dan juga Makassar. Saya yakin sebagai seorang pengacara tidak mudah untuk menjerat Munarman. Munarman pasti akan melakukan taktik dan segala upaya untuk berbelit dari jerat hukum. Penangkapan ini memang baru awal, namun setidaknya perlu disyukuri. Minimal gerak Munarman menjadi terbatas di penjara. Munarman juga tidak lagi bisa membantu proses hukum Rizik. Menangkap Munarman ibarat sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Sebab dengan ditangkapnya Munarman, maka Rizik tidak bisa lagi mendapat bantuan hukum dari Munarman. Tak lama setelah ada kabar Munarman ditangkap, langsung menjadi trending di Twitter. Media berlomba-lomba memberitakan kabar ini secepat dan sebanyak mungkin. Sekelas Detik.com bahkan sampai membuat berita hanya terdiri dari beberapa kalimat sesaat setelah Munarman ditangkap. Dan memang, Detik.com adalah media yang paling cepat memberitakan penangkapan Munarman, meskipun hanya terdiri dari beberapa kalimat saja karena memang informasinya belum utuh. Beberapa pegiat media sosial seperti Guntur Romli dan Ferdinand Hutahian nampak kegirangan mendengar kabar Munarman ditangkap. Beberapa postingan di Facebook, Twitter, ramai-ramai merayakan ditangkapnya Munarman. Saya belum melihat postingan yang berisi kecaman terhadap Munarman. Para pendukung Munarman mungkin masih berduka dan belum sempat aktif di media sosial. Melihat euforia publik mendengar ditangkapnya Munarman, tak berlebihan jika hari Munarman ditangkap adalah hari kemenangan. Hari kemenangan umat Islam memang masih beberapa minggu lagi atau Hari Raya Idul Fitri. Namun nampaknya hari raya sebagian besar rakyat Indonesia adalah sekarang, yaitu hari ditangkapnya Munarman. Seolah bulan Ramadan tahun ini benar-benar membawa berkah bagi rakyat Indonesia. Sebab sosok berbahaya yang sudah lama bebas berkeliaran akhirnya ditangkap. Bahkan saking senangnya Munarman ditangkap, ada yang sempat membuat jokes dengan menyamakan Munarman dengan setan. Sebab pada bulan Ramadan, konon iblis dan setan dikerangkeng dan dipenjara, serta tidak bisa berkeliaran. Dan kebetulan Munarman ditangkap di bulan Ramadan. Ada-ada saja, WKWK. Begitulah kira-kira kisah Munarman dan katanya sih tanpa bersandal. Ngakak so hard. Hahaha, sandal mana? Sandalnya dong. Puji Tuhan, alhamdulillah, Munarman ditangkap polisi. Ditulis oleh Argo di seawar.com. Semenjak Habib cabul otak mesum Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus kerumunan, semakin kesini FPI semakin dilanda kesialan yang berjilid-jilid. Kini satu persatu borak mereka terungkap ke permukaan. Para kaum jingkrang jidat gosong yang selalu merasa berhasil dengan aksi togel berjilid-jilid 414, 212 yang didanai oleh oknum-oknum licik nan culas dari balik layar. Kini keok tak berdaya.
Kabar terbaru yang dirilis sore ini, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam, yaitu Munarman, ditangkap Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Munarman dibekuk polisi, tangannya ditekuk ke belakang tanpa ampun di kediamannya sore ini Selasa 27 April 2021 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim Densus 88 Anti Teror menangkap pengacara Rizik Mesum itu di rumahnya, Perumahan Modern Hills, Cenangka, Pamulang, Tangerang Selatan. Menurut berita breaking news yang saya baca sore ini, Munarman ditangkap lantaran menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana radikalisme. Bukan hanya itu saja, Munarman menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana radikalisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana radikalisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana radikalisme. Munarman diringkus tim Densus 88 Polri karena kasus bayat di Jakarta, Makassar, dan juga Medan. Rumahnya Munarman dan kantor ex-FPI di Petamburan juga digeledah polisi. Rasain, dengan diringkusnya Munarman, tambah ngeras binyaho nasibnya si Rizik cabul itu. Munarman bersama para pengacara kaum cingkrang jilid gosong, jenggot 9 lembar itu adalah tim kuasa hukum Rizik Syihab. Keterlibatan Munarman terkait radikalisme sudah bukan barang baru lagi. Sejak dulu saya sudah banyak menulis sepak terjang kutu kupret nan busuk ini. Pihak kepolisian mungkin juga sudah lama mengendus keterlibatan manusia sok jago tukang siram teh panas ke muka orang itu dalam tempo waktu yang sudah cukup lama. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk meringkus bedebah satu ini. Salah satu contohnya pengakuan simpatisan FPI Makassar yang ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri saat keterlibatan Munarman yang ikut menghadiri baiat ISIS di Makassar. Mereka mengaku bahwa Munarman pernah mengikuti acara baiat kepada Islamic State of Iraq and Syria pada tahun 2015 silam. Mereka mengikuti taklim daulah di pondok sebanyak 2 kali yang membahas tentang 10 keislaman yang terdiri dari syirik jimat dan syirik menyembah berhala. Tidak hanya itu, taklim selanjutnya soal syirik demokrasi Undang-Undang 1945 dan Pancasila dan juga upacara hukumnya syirik. Namun, pengakuan tersebut dibantah keras dengan narasi FPI tidak pernah berbaiat terhadap ISIS. Munarman ngeles bahwa dia hadir di acara tersebut hanya sebagai narasumber seminar. Tidak ada kaitannya dengan peristiwa pembaiatan setia kepada ISIS yang saat itu berlangsung. Kini, pentolan FPI itu sudah diringkus polisi tim Densus 88 Anti Teror Polri. Dia pikir Indonesia ini negara opor ayam yang bisa diuntel-untel semau-maunya dan seenak udelnya saja. Pengen tahu apa akan ada aksi bela ulama berjilid-jilid belain si kutu kupret ini? Apa para kaum cingkrang jilid gosong itu belum tahu kekuatan militer Indonesia masuk 10 besar dunia? Apa mereka nggak tahu peralatan militer Indonesia buatan pindad bikin negara-negara luar seperti Rusia dan Australia merinding bulu kuduk mereka? Kalau Filipina menghancurkan ISIS di Marawi hanya dalam tempo 10 hari, maka militer Indonesia menghancurkan FPI yang cuma remeh-remeh itu dalam tempo sangat singkat. Puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya. Akhirnya sebusuk-busuknya menyimpan bangkai akan ketahuan juga. Sepandai-pandainya tupai kadal gurun salto jumpalitan akan terpelanting ke aspal juga. Sebab, sudah saatnya negara harus tindak tegas dengan tidak membiarkan benih-benih terorisme berkembang biak dan beranak pinak di negara ini. Sapu bersih dan sikat habis tanpa pandang bulu. Intinya, jangan dikasih hati. Karena kalau dikasih hati, mereka akan minta rempelo. Dikasih rempelo, mereka akan minta empal. Begitu seterusnya. Tanpa ketegasan, negara hanya akan jadi bulan-bulanan mereka. Kelarkan hidup loman, makanya jangan sok jago.